Ya. Izin majelis, kami akan langsung sedikit menanggapi mengenai tempus yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam bantahannya tadi yang majelis. Di situ jaksa penuntut umum menyatakan secara tegas bahwasanya tempusnya itu adalah waktu di mana Pak Tom Lembong ini menjabat, yaitu periode 2015 dan 2016. Sedangkan majelis, ini kami sangat keberatan karena penyidikan ini harusnya 2015-2023. Kenapa tempusnya ini hanya tempus pada saat Pak Tom Lembong menjabat? Ya. Itu keberatan kami majelis. Gitu. Terus yang kedua majelis, izin, tadi tidak JPU dalam jawaban atau bantahannya tidak menjelaskan mengenai korelasi pasal yang didakwakan dengan pasal 14 bagaimana Undang-Undang Tipikor. Kami butuh penjelasan atas itu. Bagaimana bisa Pak Tom Lembong ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Tipikor, padahal dalam perbuatan melawan hukum yang didakwakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Petani, itu adalah Undang-Undang Perlindungan Pangan, serta peraturan Permendak dan juga Permen 117. Kami sangat keberatan selaku penasihat hukum. Demikian majelis. Intinya segala sesuatu yang baru saudara sampaikan kan semuanya sudah termuat lengkap dalam eksepsi. Ya? Betul, hanya pengulangan saja, eksepsi sudah saudara sampaikan. Demikianlah tanggapan atau pendapat dari penuntut umum, ya. Untuk itu selanjutnya jawab-menjawab kami rasa sudah cukup. Selanjutnya giliran majelis akan menentukan sikap dalam suatu putusan, bisa putusan akhir ataupun putusan selah, ya. Yang saudara sampaikan sudah termuat dalam eksepsi kan? Sudah yang mulia. Oke, baik. Nah. Demikian penuntut umum ya. Cukup. Saudara Thomas Lembong cukup ya. Demikian penasihat hukum. Pak Tom mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada? Izin. Dari saudara terdakwa silakan. Mohon maaf, biasanya hidup. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Silakan. Pertama saya setuju dan menekankan kembali ya keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya bahwa tempus daripada dakwaan tidak klop dengan tempus daripada sprindik ya, dan kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa dan bahkan tersangka. Saya juga merasa bahwa dalam tanggapannya jaksa penuntut belum memperlihatkan sama sekali ya, hubungan antara pelanggaran undang-undang yang dituduhkan dengan tindak korupsi yang dituduhkan. Ya. Jadi terakhir terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi kami rasa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum ya, keberatan mengenai tempus. Dan itu pula yang saudara sudah uraikan dalam eksepsi saudara kan di sidang sebelumnya. Nah, baik, jadi demikian untuk memberikan kesempatan majelis hakim menentukan sikap, menjatuhkan suatu putusan akan disidangkan kembali untuk dibuka pada hari Selasa, Kamis, tanggal 13 Maret 2025. Ya. Baik, terdakwa tetap dalam tahanan, sidang hari ini selesai dan ditutup. Terima kasih. Siang kawan-kawan media, terima kasih kehadirannya hari ini. Jadi menanggapi tanggapan daripada kejaksaan atas eksepsi yang kami ajukan ya saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya ya, atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Ya.
Sebagai contoh, tempus daripada sprindik ya, atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya, sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya, itu kan ya tidak konsisten ya, karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua menteri perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya ya, juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Artinya tidak ada equality before the law. Betul, tidak setara ya dalam mata hukum. Pak, perasaan Bapak kan harusnya semua menteri itu 2003 itu harus dipanggil lah, terus dijadikan tersangka ataupun saksi. Bapak ingin mereka dijadikan saksi? Begini, kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Ya. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya, akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi ini seperti milih-milih, ya, mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif, ya, karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Oke, ya. Gitu ya. Terima kasih ya, semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Jalan aja. Maaf. Mungkin selebihnya PH penasihat hukum saya bisa Saat ini menambah kan masih detail. terjadi impor gula Pak di tahun 2025 ini. Apakah ini juga tebang pilih untuk Bapak? Sekarang masih sekian, impor ya. gula loh Pak, Iya. 2025 ini. Iya. Makanya. Besok kami juga dulu.